Bek Inter, Alessandro Bastoni, bakal absen di laga Inter Milan kontra Juventus di Giornata ke-27 Serie A 2022/23 pada Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Cedera pada otot fleksor di paha kirinya memaksa Bastoni menepi dan menjalani pemulihan. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter melalui situs resmi mereka, bahwa Bastoni telah menjalani tes medis terkait cedera yang membuatnya meninggalkan lapangan pada pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions melawan FC Porto kemarin. Bastoni menjadi starter pada pertandingan yang digelar di Stadion Dragao tersebut, tetapi harus ditarik di menit ke-74. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera yang dialami sang bek adalah keseleo pada otot fleksor di paha kirinya. Tes medis lebih lanjut akan dilakukan pada minggu nanti, tetapi tidak ada peluang bagi sang pemain tersedia untuk pertandingan melawan Bianconeri. Namun, besar kemungkinan Bastoni pulih tepat waktu untuk pertandingan Serie A melawan Fiorentina pada awal bulan depan setelah jeda internasional. Laga melawan Porto benar-benar menguras tenaga, yang membuat sejumlah pemain Inter mengalami kelelahan jelang laga melawan Juventus. Saat ini Napoli masih bertengger di puncak klasemen Serie A dengan raihan 68 poin. Sedangkan Inter mengumpulkan 50 poin dan terpaut 18 angka dari Partenope. Adapun peringkat ketiga dihuni Lazio dengan koleksi 49 poin, disusul AC Milan di peringkat keempat dengan torehan 48 poin. Pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini, telah memanggil 4 penggawa Inter Milan ke dalam daftar 30 pemain, untuk kualifikasi Euro 2024 melawan Inggris dan Malta pada akhir bulan ini. Keempat pemain tersebut adalah, gelandang Nicolo Barella, bek sayap Matteo Darmian dan Federico Di Marco, serta bek Francisco Acerbi. Hal ini berdasarkan pengumuman resmi dari FA Italia tentang daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Azzurri, Roberto Mancini untuk pertandingan melawan Inggris dan Malta pada akhir bulan ini. Darmian mendapat kepercayaan memperkuat skuad Italia berkat penampilannya untuk Inter dalam beberapa pertandingan terakhir, sementara Barella, Di Marco, dan Acerbi sekali lagi mendapat panggilan. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi menilai bahwa Inter Milan seharusnya bisa tampil proaktif dan lebih mengontrol pertandingan, mengingat kualitas skuad yang mereka miliki. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Gazzetta dello Sport, Sacchi mengkritik ketidakmampuan Inter menerapkan permainan yang lebih mendominasi di Liga Champions. Menurutnya, Inter di bawah Inzaghi tidak begitu terlihat memaksakan gaya permainan mereka sendiri. Jika ingin sukses di Liga Champions, Inter harus memainkan pertandingan dengan tempo tinggi dan berupaya untuk mendominasi lawan. Meskipun saya menganggap skuad Nerazzurri terdiri dari pemain dengan level fisik dan teknis tertinggi, namun mereka tidak mengontrol pertandingan, ujar Arrigo Sacchi. Sering kali terutama di Liga Champions, tim Inzaghi lebih banyak menunggu, membiarkan lawan mendominasi di lapangan. Hal itu sangat berisiko. Di Eropa, penting untuk bermain dengan tempo tinggi dan selalu berusaha mempertahankan bola, karena jika Anda membiarkan lawan Anda, yang secara teknis berbakat, maka itu bisa menjadi masalah. Dengan demikian, Inter harus lebih percaya pada kualitas mereka sendiri. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti mengomentari hasil undian babak perempat final Liga Champions 2022/23 yang mempertemukan Nerazzurri melawan wakil Portugal, Benfica. Seperti diketahui, Badan Sepak Bola Eropa,
UEFA telah menggelar drawing babak perempat final sekaligus semifinal Liga Champions pada Jumat kemarin. Setelah mengalahkan juara bertahan Portugal FC Porto di babak 16 besar, Nerazzurri akan kembali menghadapi wakil Portugal lainnya, yakni Benfica. Mengingat performa tim yang bermarkas di Lisbon tersebut di Liga Domestik serta penampilan mereka di Liga Champions sejauh musim ini, maka sudah sepatutnya bagi Inter untuk tidak meremehkan mereka. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Zanetti ditanya tentang lawan Inter di babak perempat final Liga Champions musim ini. Benfica adalah tim yang kuat, tapi itulah yang terjadi pada setiap tim yang Anda temui di tahap kompetisi ini, ucap Zanetti. Zanetti kemudian menceritakan pertemuan melawan Benfica di final Liga Champions 1965 ketika Inter Milan memenangkan trofi keduanya. Kedua belah pihak telah membuat sejarah. Ketika saya tiba di Inter, saya berbicara dengan Facchetti, Suarez, dan Mazzola, mereka memberitahu saya tentang kemenangan melawan Benfica di final. Sekarang giliran kami dan kami berharap bisa mencapai semifinal. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. The Blues Chelsea, dilaporkan telah menghubungi Inter Milan untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan transfer kiper Andre Onana, menjelang jendela transfer musim panas 2023. Seperti yang dilansir TMW, Chelsea sedang mencari kiper baru untuk menggantikan Eduardo Mendy, dan telah meminta informasi tentang ketersediaan Onana kepada Nerazzurri. Penjaga gawang asal Kamerun itu bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, setelah mengakhiri 7 tahun pengabdian bersama Ajax Amsterdam. Onana didatangkan untuk menjadi pengganti jangka panjang Samir Handanovic yang sudah menua. Onana kini telah memantapkan diri sebagai kiper nomor 1 di Nerazzurri, dengan menorehkan 14 clean sheet dalam 27 pertandingan di semua kompetisi. Performa mengesankan yang ditunjukkan kiper berusia 26 tahun itu, baik di ajang Serie A maupun di Liga Champions telah membuat The Blues terkesan. Onana menjadi salah satu pemain yang berkontribusi membawa Inter melaju ke babak perempat final Liga Champions 2022/23. Chelsea tidak sendirian dalam perburuan tanda tangan Onana, di mana klub-klub Premier League lainnya juga mengawasinya. Kendati demikian, The Blues yang didukung Todd Boehly saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu.